Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul dalam kegiatan diseminasi rekan kita Bapak Hairul Anwar SPD dalam rangka menyelesaikan tugas dari calon guru penggerak. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa diberikan kesempatan sehingga kita bisa belajar bersama di sini, sehingga nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Hairul bisa bermanfaat. Jadi kalau misalkan kita belajar itu adalah belajar sepanjang hayat, sehingga walaupun sedikit ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita terapkan bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya sambutan dari salah satu rekan yang akan diwakili oleh Waka Kesiswaan. Kami persilakan kepada Bapak Denis. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir, telah memenuhi undangan dari Bapak Hairul Anwar yang dalam hal ini akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Sedikit Bapak Ibu, di calon guru penggerak, utamanya di Pak Hairul, insya Allah nanti mengambil yang budaya positifnya, itu kita bersama-sama nanti bergerak. Jadi leadernya ada Pak Hairul, ya, leadernya Pak Hairul. Nanti kita bersama-sama menggerakkan di SMK Negeri 7 Jember, khususnya di budaya positif, kedisiplinan yang ada di SMK Negeri 7 Jember ini, biar lebih meningkat dengan harapan siswa-siswi kita bisa lebih baik lagi, karakternya bisa berubah, akhlaknya bertambah baik, dan lain sebagainya. Jadi kita dukung calon guru penggerak yang ada di SMK Negeri 7 Jember, khususnya yang Pak Hairul Anwar dengan tema yang budaya positif ini. Nantinya jikalau Pak Hairul memberikan program-program yang baik untuk SMK Negeri 7 Jember yang harus kita junjung bersama, kita kerjakan bersama. Nanti kalau kita tidak bersama-sama menggerakkan SMK Negeri 7 Jember, tidak akan ada hasilnya. Pak Hairul pun sebagai leader nanti di depan kalau cuma sendirian tidak akan berhasil. Kita semua wajib saling membantu menggerakkan di SMK Negeri Jember dengan budaya positif yang kemarin sempat awal sudah kita awali dari pembiasaan, ada 3S. Jadi ke depannya mudah-mudahan nanti dengan bertambahnya guru penggerak di SMK Negeri 7 Jember ini, siswa di SMK dan seluruh warga SMK Negeri 7 Jember bisa berangsur-angsur budaya positifnya lebih baik lagi. Jadi mungkin itu saja dari saya. Ya, mudah-mudahan diseminasi ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa dialokasikan ke warga SMK Negeri 7 Jember untuk lebih baik lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Denis. Selanjutnya acara inti yaitu pemaparan program dari Bapak Hairul Anwar tentang budaya positif. Semoga ilmu ini nanti bisa kita pelajari bersama-sama dan bermanfaat. Kami persilakan kepada Pak Hairul untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru, sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir ke acara diseminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan untuk mendiseminasikan tentang budaya positif yang merupakan tugas aksi nyata dari modul 1.4, yang mana nanti dalam aksi nyata ini kita bersama-sama memahami tentang bagaimana itu budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengikuti kegiatan diseminasi ini, kita ice breaking sejenak untuk ya biar rileks gitu Bu ya, biar tidak tegang, biar kita santai gitu ya, santai-santai sambil kita ya belajar bersama di sini. Katanya Pak Denis tadi harus bekerja sama. Baik, kita berdiri sejenak untuk kita speaking. Ini melatih konsentrasi Bapak Ibu, ya, melatih konsentrasi. Sebentar ya. Baik, di sini kita menirukan apa yang saya ucapkan. Intinya melatih konsentrasi. Mungkin angkat tangan dulu, tangan ke atas untuk kita rileks sejenak. Nanti katakan kalau yang saya katakan nanti megang apa gitu ya. Ya. Biar fokusnya terlaksana. Megang punya sendiri, Pak. Misalkan saya perintah megang telinga, nanti kita megang telinga gitu ya. Ya. Telinganya ada berapa Pak? Telinganya ada berapa? Dua. Ada dua, bisa. Kemudian megang mulut. Nah, mulut berarti sini ya. Mulut sini balik ke. Jangan ikuti gerakan saya, ikuti yang saya katakan atau saya ucapkan ya. Siap. Megang hidung. Megang hidung ya. Kemudian megang kepala ya. Kemudian megang mata. Nggak bisa dipegang, ada kacamatanya Pak. Oh iya, matanya ada berapa Bapak Ibu? Dua. Sudah gitu aja biar kita relax dulu. Nah, Belum break, Pak. ya break dulu, silakan duduk lagi. Oh, enggak. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kegiatan pada hari ini di dalam materi budaya positif itu sebenarnya ada di PMM Bapak Ibu. Jadi kita tinggal melihat di situ tentang topik di budaya positif. Sebenarnya kalau kita melihat di budaya positif itu di situ ada bagaimana kita bisa mempelajari tentang disiplin positifnya. Yang pertama yang kita ajukan, nah ini ada pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Sebelum kita masuk ke materi tentang setuju atau tidak setuju ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini setuju apa tidak? Tidak setuju. Oh, tidak setuju. Boleh, silakan, boleh setuju, boleh tidak, terserah. Tidak setuju. Oh, tidak setuju ya. Setuju, Pak. Boleh. Ya. Ada yang setuju, ada yang tidak ya. Jadi nanti kita belajar bersama tentang ini. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini setuju apa tidak? Setuju. Setuju ya. Oke. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Tidak setuju, ada yang setuju. Tidak setuju Pak. Oke, Bu Diana tidak setuju. Ya, kalau Pak Rifki mulai tadi lihat situasi dan kondisi terus. Ya, konsisten, tidak berubah. Cerdas melihat situasi. Oh betul, karena memang kalau kita melihat situasi menangani masalah, memang harus kita lihat situasinya dulu. Aman atau enggak? Bahaya. Bahaya apa enggak? Gitu ya. Bahaya. Baik, itu. Baik Bapak Ibu, materi budaya positif sebenarnya di sini ada 6.
yang sudah kita pelajari bersama kemarin di modul 1.4 pada materi ini. Ada yang pertama, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nanti kita pelajari satu-satu. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi 6 ini adalah kita sudah belajar kemarin. Di sini kita hanya sharing Bapak Ibu. Di sini kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, yang dimana nanti ilmu yang mungkin saya dapat dari kegiatan JGP kemarin, khususnya di modul 1.4, nanti bisa disampaikan begitu ya. Jadi kita tidak bisa melihat apakah itu sudah baik atau belum. Jadi perlu kajian-kajian untuk dalam pelaksanaannya khususnya. Ya, jadi ada 6. Yang pertama di sini tentang disiplin. Masuk ke materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi nanti sebenarnya ini hal baru Bapak Ibu tentang nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa. Nanti kita bahas satu-satu, karena budaya positif ini banyak mengarah bagaimana kita mendisiplinkan siswa sesuai dengan nilai-nilai yang dipunyai murid, sehingga tanpa dia harus mengikuti aturan karena hukuman, dia sudah melakukan sendiri. Baik, nanti jabarannya ada di keterangan ini, apa itu disiplin positif. Ini ya. Ini Bapak Ibu tentang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, mungkin kita sering lakukan ya, bagaimana kita bisa mengontrol murid dengan mungkin dengan kalimat-kalimat kita harus mengikuti apa yang kita mau, kan begitu. Siswa harus begini. Kalau tidak, kamu akan begini. Itu akan artinya kita adalah memegang kontrol di situ. Jadi murid kita memang identik harus dikontrol Bapak Ibu ya. Bagaimana biar bisa jalan, kan begitu. Apakah itu benar atau tidak, nanti kita pelajari terkait dengan ilusi kontrol ini. Ada namanya teori kontrol. Kemudian di sini Bapak Ibu, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi biasanya kan kita lakukan itu ke siswa, kadang membuat murid itu merasa bersalah. Dengan cara apa? Mungkin bahasanya dengan istilahnya, kamu gak kasihan sama orang tuamu, kamu gak kasihan sama ibu. Nah itu kan kalimat-kalimat seperti itu adalah kalimat-kalimat yang orang-orang yang membuat bersalah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang biasa kita lakukan baik di sekolah maupun di rumah. Ya. Kadang kalau kita karena sudah merasa orang tua, kita sudah dipaksa anak kita harus begini. Baik juga dengan murid kita. Ingat Bapak Ibu, apa yang kita lakukan tentang paradigma ini adalah kita istilahnya pemegang kontrolnya. Menurut teori kontrolnya bahwasanya manusia itu cenderung tidak ingin dikontrol. Ya, tidak ingin dikontrol. Dikontrol orang itu rasanya timbul ketidaknyamanan. Ya, contohnya kita menggenggam tangan ya, menggenggam tangan. Genggam tangan ini apakah ini bisa dibuka atau bisa tetap digenggam, itu kan tergantung kitanya. Mau buka itu tergantung dari kita sendiri ya kan. Nggak harus disuruh orang, ayo buka tanganmu. Itu berarti itu kita mengontrol sebuah pada anak ya. Sebagai orang tua kadang kita karena merasa orang dewasa itu memang rata-rata itu mengontrol pada anak-anak ya. Jadi kontrol itu
adalah sifatnya itu memaksakan, dan juga itu akan berpengaruh jangka pendek. Setelah kita kontrol, anak-anak itu mengerjakan, tapi setelah kita biarkan, mungkin kita diamkan, dia akan diam. Jadi ada beberapa motivasi, nanti kita bahas tentang motivasi. Karena ada motivasi anak-anak kalau dikontrol, kalau disuruh dia akan bergerak atau mengerjakan. Itu namanya motivasi eksternalnya di situ. Kalau dikasih hadiah, kalau dikasih uang, dia akan jalan, gitu ya. Itu namanya motivasi eksternal. Dari motivasi ini, bagaimana kita mensiasati anak nanti dia tanpa dikontrol, dia sudah melakukan sendiri, tanpa disuruh, ya, tanpa disuruh. Mungkin saya lihat binanya Budiana Pramuka, meskipun dia ada Budiana latihan panas-panas sampai sore, nanti dia sudah memiliki nilai-nilai bahwasanya saya akan melakukan ini tanpa harus dilihat orang lain, kan begitu. Jadi artinya kita menumbuhkan teori motivasi diri ini adalah bagaimana menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada anak. Itu terkait dengan paradigma, ya. Nah, di sini Bapak Ibu, perubahan paradigma dan stimulus respon. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrolnya? Yang pertama di sini ada stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita sama, tapi teori kontrolnya adalah kebutuhan kita itu berbeda. Tidak bisa kita memaksakan orang lain harus sama dengan kita, tidak bisa, Bapak Ibu, ya. Karena tiap individu itu pasti mempunyai kebutuhan berbeda. Semua orang melihat yang sama, tapi teori kontrol itu mengatakan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Makanya kalau kita melihat orang itu selalu salah, mungkin aspeknya di kita menilai pada diri kita harus sama. Padahal di dalam stimulus respon teori kontrol ini, orang lain bisa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalkan anak-anak itu melakukan hal yang mungkin melanggar negatif, pasti dia memiliki sebuah alasan atau tujuan tertentu. Bahkan anak itu cenderung memiliki kebutuhan yang tidak sama dengan anak yang lain. Kenapa yang lain itu bisa diam, yang lain tidak? Ya. Nanti kita pelajari tentang bagaimana kita memahami tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi ini adalah stimulus respon yang mungkin sering kita lakukan tiap hari. Jadi anak-anak salah ya tetap salah, gitu ya. Padahal teori kontrolnya itu berbeda. Tergantung dari kita memandangnya. Seperti Pak Romi menangani kasus, mungkin anak dengan pemandangan kita itu berbeda, kan begitu. Juga dengan orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita, tidak bisa orang lain. Jadi makanya kita harus memiliki yang namanya motivasi diri itu, yang disebut dengan motivasi intrinsik, gitu Bapak Ibu. Jadi motivasi intrinsik itu adalah bagaimana kita menumbuhkan motivasi diri pada anak sehingga tanpa disuruh, tanpa dikontrol, tanpa diberikan atau itu istilahnya paksaan, anak tersebut sudah melakukan hal-hal yang baik, kan begitu. Itu tujuan kita. Kalau di dalam ini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini yang disampaikan tadi Pak Denis, bahwasanya di sini adalah butuh kolaborasi, juga butuh konsensus. Konsensus itu apa? Itu kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan bersama pada kita punya aturan itu memang perlu. Kita tidak bisa melihat orang itu mau berbuat baik tanpa ada tujuannya. Makanya di sini teori kontrolnya itu adalah kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Karena dengan kita menjalankan aturan atau menjalankan program itu memang harus butuh kolaborasi. Kemudian model berpikir menang atau kalah, ini seperti yang sudah kemarin kita lakukan. Mungkin saya sering lakukan ini. Jadi kalau anak-anak ada istilahnya
ada permasalahan antara anak A dan B, itu pasti ada yang menang, ada yang kalah, kan begitu. Cuma dalam teori kontrol itu adalah model berpikir menang dan menang. Itu artinya apa? Nanti kita pelajari pada saat kita tentang restitusi itu apa Bapak Ibu. Ya, nanti kita jelaskan di belakang. Next, ini tentang apa? Makna disiplin, makna disiplin, ya. Ini nulisnya kebabas. Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, iya, lain. Latin Bapak Ibu, yang artinya belajar. Ya. Ini maklum, ini garapannya pada saat lembur malam-malam. Nanti harus fokus. Iya, Bu. Boleh bertanya ya Pak ya? Boleh. Tadi Bapak mengajarkan bahwa di situ kita harus berkolaborasi. Ya, betul. Nah, mungkin di sini bisa kita apa istilahnya dalam bentuk apa? Nah, selama ini kan rata-rata kita bekerja istilahnya kalau ini tugas saya ya tugas saya akan saya kerjakan sendiri. Nah, sedangkan di sini apakah boleh misalkan saya tidak terlibat mungkin dalam satu tim atau saya ingin belajar tentang sesuatu di tempat yang lain. Misalkan saya nimbrung atau minta izin, apakah itu bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk kolaborasi? Baik, jadi dalam kolaborasi itu dari yang disampaikan Bu Diana itu kan memang bagaimana kita bisa mengikuti istilahnya kolaborasi ini kan dalam bentuk apa ya, istilahnya kolaborasi dalam melakukan sesuatu. Jadi bisa kita melakukan seperti yang disampaikan Bu Diana, itu boleh dikatakan kolaborasi jika di suatu komunitas itu bisa ada tujuannya, kan begitu, apa yang harus diperbuat, kan begitu. Kemudian kalau kita bisa menciptakan misalkan si A, kemudian komunitas yang lain juga begitu dengan kolaborasi, saya kira itu boleh saja, karena kolaborasi itu tidak terbatas, namanya kerjasama ya. Kolaborasi itu tidak terbatas, jadi boleh siapa saja, boleh saja, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah, ya. Cuman kita harus mengikuti kolaborasi itu dalam rangka apa, gitu. Hal-hal yang positif aja. Jadi kalau kita misalkan kolaborasinya dengan pihak sekolah lain untuk terkait dengan kedisiplinan, ya silahkan, bisa saja. Seperti yang dilakukan Bu Diana dengan pramukaan itu kan memang kolaborasinya tidak hanya di sekolah, cuma dengan di luar-luar seperti itu. Saya kira kolaborasi itu menguatkan keyakinan kita aja. Karena tanpa adanya kolaborasi kita tidak mungkin mencapai sebuah tujuan. Makanya kemarin waktu waktu diskusi visi itu seperti disampaikan bahwasanya seorang guru itu harus mempunyai visi. Apa visi yang ada di dalam pikiran kita itu adalah tergantung visi kita. Kita mau kemana itu kan tergantung visi. Ibarat GPS-nya gitu lah ya. Begitu Bu Diana ya. Jadi artinya ya memang dalam konsensusnya itu kadang yang mungkin sering kita yang sering kita kendalanya. Kesepakatan itu kadang menimbulkan beberapa kendala. Ya ada aja mana kendala. Kendala itu mungkin beda pendapat, tentang mungkin beda pemikiran sehingga tidak ketemu sebuah kesepakatan. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi. Atau mungkin ada yang lain ditanyakan Bapak Ibu tentang ini atau tentang tadi yang terkait dengan paradigma atau stimulus respon, mungkin bisa ditanyakan, nanti bisa disampaikan. Nanti kita diskusi di sini. Jadi bukan istilahnya kita di sini Bapak Ibu kita sharing aja Bapak Ibu ya, berbagi. Jadi tujuannya aksi nyata ini adalah kita berbagi pengalaman yang sudah kita dapat di kegiatan CGP sehingga dapat disalurkan dengan harapan kedepannya kita bisa lebih baik. Apakah sekarang tidak baik? Ya baik ya. Tapi kalau ada arah yang jelas kan kita sudah insya Allah akan lebih baik kedepannya. Kemudian berikutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain sebagai kepatuhan. Jadi disiplin itu kita diartikan dengan patuh. Itu berarti kalau patuh berarti disiplin ya.
dihubungkan dengan suatu ketidaknyamanan. Jadi kalau orang dikatakan harus disiplin, berarti kan rasanya tidak enak. Ya. Ketidaknyamanan itulah hal yang perlu kita pahami bersama. Awalnya belajar disiplin itu adalah sebuah proses belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Tentang kita menghargai orang lain itu juga termasuk disiplin. Misalkan anak-anak datang tepat waktu, itu termasuk nilainya itu adalah tentang kedisiplinan, juga termasuk juga menghargai orang lain. Gurunya bisa datang dulu, anak siswanya terlambat, kecuali gurunya yang terlambat. Pembahasannya nanti itu Pak, 4 mata khusus ya. Baik, ini adalah yang kita lihat tentang nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Kalau tadi disiplin positif itu adalah ada namanya ilustrasi atau teori kontrol, stimulus respon, dan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa nilai-nilai kebajikan universal? Itu adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi tujuan mulia. Jadi nilai-nilai adalah tujuan mulia. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contohnya apa? Termasuk profil pelajar Pancasila. Itu termasuk nilai universal. Di situ ada keimanan, beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bernalar kritis, kreatif, itu ada 6 itu. Berbinekaan global, terus juga kreatif, mandiri, gotong royong. Di situ adalah termasuk nilai-nilai kebajikan. Ada namanya POBB. Di situ ada namanya semangat, disiplin, kemudian kesetaraan, apalagi banyak nilai-nilai positif yang ada di materi ini. Seperti yang kita nilai termasuk menghargai orang, kejujuran, tanggung jawab, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Kalau kita kenal dulu istilahnya karakter, pendidikan karakter kan dulu ada ya. Waktu di KTSP itu kan ada namanya pendidikan karakter di silabusnya sendiri ya. Di situ ada gotong royong, religius, kerja istilahnya juga tanggung jawab, kejujuran, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi William Glasser itu adalah yang menuliskan tentang teori kontrol Bapak Ibu. Jadi setiap orang itu perbuatannya, apa yang kita berbuat itu pasti punya tujuan. Itu pasti sudah. Kalau orang berbuat tidak punya tujuan, itu berarti mamok. Ya. Tahu mamok? Kayak orang gila itu sudah. Ya, termasuk itu. Ya, jadi apa yang mungkin dilakukan anak-anak, mungkin melanggar di sekolah, lompat pagar, itu pasti punya tujuan. Entah itu tujuannya pengen pulang cepat atau gimana kan begitu ya. Jadi tujuannya itu tergantung dari yang individu sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah membangun motivasi intrinsik, motivasi pada diri anak. Kalau anak-anak sudah memahami tentang nilai-nilai kebajikan, maka nanti akan menghasilkan atau memotivasi internalnya. Tanpa disuruh pun dia akan jalan. Seperti yang mungkin tidak semua di siswa kita itu memiliki itu, tapi ada, ya kan? Mungkin dari tiap jurusan atau tiap kegiatan itu pasti ada. Tanpa disuruh pun anak-anak itu dia respon. Berarti dia memiliki motivasi diri. Bahkan untuk belajar itu pasti ada. Ya kayaknya punyanya anak buahnya Paris itu ada namanya Fata itu ya. Dia memang saya arahkan ke sana biar dia paham. Saya kasih penjelasan, ternyata tanpa disuruh pun itu dia sudah jalan. Meskipun sampai sore-sore, itu adalah anak-anak contoh. Mungkin sebagian anak-anak di sini mungkin sebagian sudah ada memiliki motivasi diri. Ya, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu. Jadi adalah untuk mencapai tujuan yang mulia. Ya, tentang nilai-nilai kebajikan. Kemudian materi yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan
restitusi. Tenang. Iya. Terus teori motivasi perilaku manusia. Ya. Teori motivasi perilaku manusia. Terusnya, apa itu teori motivasi? Teori motivasi itu ada 3 macam. Ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini motivasi bersifat eksternal, Bapak Ibu. Jadi motivasi eksternal. Jadi anak-anak melakukan sesuatu itu kalau takut karena hukuman. Contohnya ini, pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi itu terkait dengan aturan-aturan itu. Jadi anak-anak melakukan, misalkan anak-anak mengerjakan soal, nanti kalau nggak ngerjakan hukumannya apa? Kan itu berarti mengerjakan bukan karena dia ingin pandai sendiri, ingin pinter, tapi karena dia takut hukuman, baru dia mengerjakan. Ya mungkin anak kita banyak seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, juga pada apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi kita melakukan itu karena motivasinya itu adalah karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu namanya disebut dengan motivasi eksternal, Bapak Ibu. Ya, jadi motivasi eksternal itu ada 2, motivasi karena ada hukuman, motivasi karena ada penghargaan atau imbalan, baru kita bisa melakukan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa pertanyaannya? Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Dia pikirannya sudah ke depan. Jadi kalau anak sudah melakukan, saya pengen ini, berarti dia sudah punya keanganan. Nanti suatu saat kalau saya melakukan seperti ini, saya akan menjadi apa gitu. Jadi ini dimaksud dengan motivasi internal atau intrinsik tadi. Jadi intrinsik ini adalah bagaimana menumbuhkan motivasi diri pada anak. Jadi tanpa disuruh, tanpa ada penghargaan atau tanpa ada hukuman, itu anak-anak itu sudah melakukan sendiri. Suatu contoh pada kita, anak-anak, Bapak Ibu sekalian. Misalkan ini ya, kalau kita tidak ada aturan, bahwasanya datang terlambat itu kira-kira kalau nggak ada aturan, kita kira-kira bisa nggak kita disiplin tanpa ada aturan, tanpa ada karena kepala sekolah, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian Tidak bisa. bisa nggak kita bisa berbuat disiplin? Contohnya tentang tepat waktu lah. Sangat sulit. Oh, sangat sulit ya. Bisa motivasi internal, membangun kesadaran diri tanpa hukuman. Oh, baik. Dari Bu Siva, Tanpa aturan, tanpa sama. Kalau saya takut sama. Saya sama juga, Pak. Kalau aturan itu biasanya mereka takut melaksanakan karena takut dapat hukuman. Tapi kalau internal yang seperti dikatakan sama Bu Siva tadi, berasal dari diri sendiri, dia melakukan sesuatu karena dia punya keyakinan bahwa saya punya disiplin. Seperti itu, Pak. Betul. Dan itu harus memang butuh waktu penanaman yang sulit sekali karena kita harus melakukan pendekatan persuasif, memberikan pemahaman yang luas pada dia. Nilai-nilai kebaikan tadi, Pak ya. Oke. Jadi itu disampaikan oleh Bu Siva Budiana itu memang, dan juga Bu Rosi juga sama. Karena benar jawabannya Bu Rosi itu. Ya memang tugas kita Bapak Ibu, memang seperti yang disampaikan Bu Siva itu, bagaimana kita melakukan proses untuk menumbuhkan motivasi internal ini tidak mudah. Butuh proses, dan yang penting adalah butuh kebiasaan. Saya memberikan contoh yang baik. Iya betul. Jadi Bapak Ibu mungkin beri contoh yang baik, itu adalah suatu proses. Berarti gurunya nggak boleh datang terlambat. Oh tidak boleh, tidak boleh sekali. Sepakat ya Bapak ya? Oh sepakat sekali. Saya sepakat. Boleh. Tidak sepakat. Ya. Tidak boleh. Boleh. Bagus Mas Angga. Saya catat Pak Angga Ya. Jadi itu aturan itu kan berarti mungkin sebagian besar kita itu kita jadi disiplin tertib itu karena mungkin salah satunya ada di nomor 1 dan 2 ini ya Bapak Ibu. Ya. Dan juga pada murid kita juga ada pada di sini.
Makanya balik lagi, misalkan di situ tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, mungkin apakah kita bisa disiplin untuk datang tepat waktu, contohnya begitu. Nah itu seperti yang sudah disampaikan. Memang dalam menumbuhkan motivasi internal ini butuh proses. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak tentang bagaimana sebuah nilai-nilai kebajikan yang akan dia bawa nanti. Karena nilai motivasi intrinsik adalah akan dia bawa dalam waktu yang sangat panjang. Beda dengan yang eksternal ini. Dia akan melakukan sesuatu jika ada hadiahnya. Nyoh, oleh sejuta, wes. Misalkan ya. Habis itu selesai. Itu berarti motivasi eksternal. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada. Kalau Ya, mungkin ada yang disampaikan Pak. kalau di negara seperti negara kita, negara berkembang memang agak susah. Karena budaya masyarakat itu masih untuk apa ya? Nilai positif itu masih rendah. Jadi tidak hanya di sekolah kita, satu Indonesia pun kalau tanpa aturan kayaknya nggak bisa. Susah dari Ya. Pak. Kecuali negara berkembang, Pak. Ya. Negara berkembang, mereka dari internal sudah ada, kesadarannya sudah ada. Jadi tidak perlu pakai aturan, mereka sudah baik secara pribadinya. Kalau negara kita, karena negara masih negara berkembang, memang agak susah karena budaya masyarakatnya masih. Ya, makanya itu butuh apa ya? Butuh waktu, butuh penanganannya lebih, apalagi di sekolah seperti dan panjang, Pak. SMK 7. Iya. Butuh program-program yang betul-betul konsisten, Pak. Jadi Iya. tidak hanya sebentar kemudian nggak dikerjakan, harus terus. Ya, ya betul. Dan itu Kadang begini, Pak, dari polisi. semua pihak, Pak. Mungkin itu. Oke. Oke. Itu Makasih, Pak Tri. terkait kalau menurut saya. Iya, Pak Romi. Kadang aturan itu dibentuk untuk menumbuhkan kesadaran seperti itu. Iya. Jika ada sangkut pautnya. Baik, Pak Romi, itu tanggapan. Memang dari disampaikan Pak Adil itu betul, Bapak Ibu. Budaya kita itu adalah disiplin itu seperti yang disampaikan tadi, itu adalah sebuah kepatuhan. Kepatuhan itu identik dengan aturan, begitu. Kita akan disiplin seperti yang sudah kita bahas tadi jika ada aturan. Nah, bagaimana kita bisa merubah mindset kita sebagai budaya yang sekiranya apa istilahnya kalau dalam pendidikan itu tumbuh handayani. Jadi di belakang itu hanya mendorong. Kita akan maju jika ada yang mendorong, kan begitu. Benar Bu Diana ya? Tuturi handayani. Jadi yang belakang itu sifatnya mendorong, memberikan semangat. Contohnya kepala sekolah, jika gurunya itu punya motivasi, dia akan harus mendukung. Itu namanya tuturi handayani. Jadi makanya seperti yang mereka Padri itu butuh proses. Bagaimana membudayakan mulai dari kita sendiri sebagai guru. General ya mungkin nanti ke generasi berikutnya. Dan juga seperti yang disampaikan Pak Romi, memang peraturan itu dibutuhkan memang. Seperti yang di sekolah juga harus punya aturan. Tapi aturan itu harus disertakan dengan keyakinan. Keyakinan itu yang kita akan bahas. Bagaimana kita memberikan keyakinan kepada anak sehingga anak tersebut tanpa disuruh pun dia sudah melakukannya. Seperti terlambat. Datang istilahnya kalau bahasanya dalam istilahnya apa ya istilahnya dalam kebajikan itu tidak boleh jangan buang sampah sembarangan. Itu dalam nilai-nilai kebajikan itu bahasanya kurang tepat. Oke, nanti dikoreksi. Apa yang tepat? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu. Jangan datang terlambat. Mungkin itu bahasanya, mungkin bahasa-bahasa yang sering kita lakukan. Nilai kebajikan yang kita ajarkan berarti kita harus hadirlah atau mohon datang tepat waktu. Itu adalah nilai yang akan diingat oleh anak-anak. Makanya peraturan itu diperlukan, asalkan di situ juga disisipkan tentang keyakinan anak. Tentang apa keyakinan? Ya termasuk tentang menghargai orang lain, disiplin, kesetaraan, tanggung jawab dan sebagainya.
Itu Bapak Ibu, terima kasih tadi sudah memberikan tanggapan dari Pak Romi dan teman-temannya. Ini ada namanya dari Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, Bapak Pendidikan. Arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi artinya merdeka, Bapak Ibu. Jadi kalau biasa kita merdeka berarti kan bebas dari penjajahan, intimidasi, tekanan dan sebagainya. Itu kan berarti merdeka. Wih, merdeka gitu ya. Tapi sejatinya filosofinya adalah bagaimana kita bisa memerintah diri sendiri. Itu makanya tumbuhlah itu bersifat motivasi internal itu tadi. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi cakap membuat atau buat memerintah diri sendiri. Kita bisa memerintah diri sendiri kan bisa. Harus ke sana, harus ke sini. Tapi itu bukan karena atas dasar eksternal, tapi dari internalnya. Ya Bapak Ibu, ini dihukum oleh penghargaan. Itu tadi ya. Ini tadi sudah disampaikan sedikit tentang teorinya ini. Setiap kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, itu sebenarnya kita sedang berasumsi mereka itu tidak dapat melakukannya. Kan ya? Kamu saya kasih uang, asalkan kamu melakukan ini. Kamu akan dapat hadiah kalau maju ke depan. Berarti kan kita berasumsi bahwa anak tersebut dia tidak bisa melakukan kan? Karena kalau kita mengasumsi anak ini bisa tanpa hadiah pun dia akan melakukannya kan begitu. Ini menurut teori Alfie Kohn, ya. Jadi ada ini Kak tentang apa ya istilahnya teori-teori dalam pendidikan. Jadi kalau di dalam seperti yang disampaikan Bapak Alfie Kohn ini, ya, ini ada yang namanya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi hadiah, penghargaan itu tidak banyak memberikan manfaat yang sangat besar. Ketika anak itu diberi hadiah, dia akan melakukannya. Tapi ketika anak tersebut tidak diberikan hadiah atau penghargaan, dia tidak akan melakukannya. Apakah anak tersebut itu kita akan selalu berikan hadiah terus? Contoh kepada anak kita di rumah, misalkan, kamu juara kelas nih, tak tukono sepeda. Ternyata juara kelas luput, tidak diberikan misalkan. Itu akan ditanamkan oleh pada anak, oh ternyata yang dijanjikan ayah itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hingga apa? Dia akan berpikir lagi, jangan-jangan nanti kedepannya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Itu akan menimbulkan sebuah hukuman buat kita sendiri. Misalkan menjanjikan anak kita untuk berbuat sesuatu yang kebaikan dengan hadiah, nanti tak kasih uang kalau kamu melakukan seperti ini misalkan, sholat 5 waktu dengan tepat. Tapi setelah anak-anak itu melakukan, ternyata hadiahnya tidak sesuai yang diharapkan, yang kita ucapkan. Nah, itu akan jadi dilema buat kita nantinya. Nah, makanya disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan juga menghukumnya, ini sebenarnya sama tadi penjelasannya. Penghargaan mematikan kredibilitas. Jadi pada saat kita memberikan penghargaan tapi tidak sesuai, maka akan menimbulkan sebuah penurunan kreativitas. Penghargaan merusak hubungan, seperti misalkan anak-anak itu di dalam kelas itu selalu diberi hadiah. Makanya di dalam kurikulum Merdeka itu kan tidak ada sertifikat atau hadiah, kan tidak boleh. Ini alasannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi dasarnya seperti itu. Jadi kalau kita dihukum oleh penghargaan, misalkan yang mendapat hadiah atau sertifikat itu adalah nomor 1, 2, 3. Jadi yang nomor 2 itu merasa terhukum. Dia merasa saya ternyata bodoh ya, gitu. Gak dapat juara. Makanya dia merasa kecil hati, tidak percaya diri, akhirnya dia nilainya drop terus, ya, karena dia tidak diberikan sebuah kesempatan untuk dipuji. Kemudian misalkan di sekolah ini di Bapak Ibu guru diberikan guru berprestasi, ya kan?
Brosi misalnya, contoh. Prestasi karena dia sudah melakukan buana gitu ya. Melakukan buana di mana-mana, ya betul. Tapi tidak usah disampaikan terus. Kasih keberatan. Nah, sehingga apa? Kita nggak di bawahnya karena Ibu Rosi itu terus selalu diberi penghargaan prestasi mungkin sama atasan, sehingga kita itu merasa Allah Brosi lagi gitu ya. Jadi malas akhirnya. Karena artisnya itu di sini Brosi ini, misalkan contoh. Jadi kayak saya, kayak Bagus itu merasa dihukum gitu. Terus nggak salah lapo-lapo nanti Ibu Rosi lagi gitu ya. Itu contoh sederhana Bapak Ibu. Apakah boleh penghargaan? Boleh, nggak ada istilahnya salah. Tetapi dalam kompetisi itu boleh Bapak Ibu. Misalkan juara 1 tingkat kabupaten lomba, misalkan olimpiade, boleh ya boleh, karena itu ada perjuangan yang diterima anak-anak. Bukan tidak boleh. Tetapi kalau misalkan kita selalu berikan tiap harinya tanpa ada kompetisi, itu akan berdampak pada kita sendiri nanti. Anak-anak akan berbuat baik kalau diberikan hadiah. Nanti kita berikan HP yang bagus kalau juara kelas. Ternyata cuma dikasih yang seperti ini misalnya. Motivasinya kurang, ada Oppo A37. Coba iPhone. Nah, itu terus nanti terus semangat. Akhirnya jangka panjangnya kita nanti dapat hadiah apa lagi, nah gitu. Terus seperti itu, tergantungan akhirnya. Makanya yang kita sampaikan dalam budaya positif ini adalah bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal anak-anak itu. Sehingga tanpa ada penghargaan, hukuman dan sebagainya itu bisa dia sudah melakukan hal yang baik. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan di sini Bapak Ibu? Ya, Bu Rosi. Nah, bintang. Saya itu begini Pak. Kalau saya ini pengalaman ya teman-teman, nggak ada silakan. Karena saya punya motivasi internal tadi. Oh betul. Saya senang soalnya. Alhamdulillah, terbawa. Ikut-ikut. Iya. Selain saya itu daftar ikut sering nggak tembus Pak. Saya ceritanya itu yang nggak tembus bicara. Kesadaran finansial. Ya, baik Bu Rosi. Itu sebenarnya kalau Bu Rosi dapat sekian penghargaan itu boleh saja, karena dia apa? Dia proses perjuangan. Apakah boleh penghargaan? Boleh, boleh seperti yang saya bilang tadi. Karena apa? Yang penting itu dalam kompetisi. Seperti yang dilakukan Bu Rosi dapat hadiah sekian-sekian itu, saya kira sah-sah saja. Karena apa? Dia sudah melakukan proses. Dan motivasinya juga bukan karena hanya pengen hadiah. Intinya belajar di sini. Contoh. Kita proses dalam guru penggerak ini. Waktu wawancara itu ditanya motivasinya apa. Kalau jenengan sudah motivasinya pengen jadi kepala sekolah Pak pengawas, tak jaminan langsung ditutup, ya ditutup. Apalagi sampai cerita-cerita sampai Pak Menteri di Jakarta, tutup langsung. Nggak ada yang mau Pak. Nggak ada yang mau. Jadi motivasi kita, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melakukan belajar itu karena atas diri kita sendiri, bukan karena pengen dapat hadiah, dipuji atasan, biar jadi wakil, gitu ya. Nggak seperti itu juga. Super sekali. Jangan baper Bu Rosi. Iya. Kalau saya sih yes. Saya dong. Yes. Nah ini bentuk program kebajikan ya, dalam bentuk apresiasi, jadi bukan penghargaan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, misalkan anak-anak maju ke depan. Apakah boleh diberi penghargaan? Boleh, cuma dalam bentuk apresiasi. Oh kamu bagus, sudah kerjanya bagus. Kita menghargai perjuangan anak-anak. Film lah. Cuma disertakan dengan keyakinan. Nanti kalau kamu sudah memberikan, mengerjakan, maju terus, kamu akan jadi orang yang percaya diri, bersemangat, dan begitu, komunikatif dan begitu. Beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Ini loh, anak-anak ini sudah berbuat baik. Beri pengakuan aja, tidak masalah.
Tetapi di situ harus kita berikan keyakinan. Kenapa kok ini diberi apresiasi, kan begitu? Apa keyakinannya? Salah satunya mungkin bisa buat motivasi pada orang kepada anak-anak yang lain. Beri pengakuan secara konsisten. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kalau anak-anak misalkan sudah rajin nyapu, dipuji, tapi besoknya enggak, nggak konsisten namanya. Jadi kalau misalkan anak sudah berbuat baik boleh dipuji, atau mungkin istilahnya diberi penghargaan dengan apresiasi itu tadi. Tapi harus konsisten. Karena itu penting, karena anak-anak itu kadang senang diberikan apresiasi. Oh, kamu bagus, kasih tepuk tangan aja kalau maju aja senang ya. Apalagi dikasih uang, boleh Pak. Boleh nanti di luar gitu ya. Cuman harus diberikan apresiasi dulu. Memberikan uang boleh saja. Tapi harus diberikan sebuah keyakinan dulu, sehingga anak yang lain juga tidak merasa dihukum gitu. Fokus pada proses ya. Nah, kalau di fokus proses itu maksudnya apa? Anak-anak yang sudah melakukan proses berbuat baik itu harus diberikan sebuah apresiasi ya, sehingga dia lebih menguatkan motivasi dirinya. Berarti Pak, tetap ada penghargaan eksternal ya? Ya mungkin bisa jadi. Eksternal itu tidak selalu jelek, harus disertakan keyakinan. Karena mungkin anak untuk memotivasi diri mungkin nggak langsung baik, kan tidak mungkin kan ya. Butuh proses. Mungkin diberikan apresiasi, ya mungkin istilahnya berikan kalau kamu melakukan seperti ini akan jadi seperti ini nanti, sehingga dia akan konsisten, gitu Pak. Jadi bukan sekarang dipuji besok udah, gitu. Sehingga anak-anak mikir, bukan bilang pujian, cuman penting menumbuhkan keyakinan itu tadi. Berarti untuk membentuk kebiasaan yang dari lingkungan itu harus tetap ada dari eksternal. Iya pasti itu Pak. Pasti itu Pak. Di tarafnya eksternal dulu. Iya, makanya saya turun bawah tadi. Ya, karena itu strukturnya seperti itu, sama seperti kita Pak. Iya, ada levelnya. Karena ada anak yang mungkin levelnya butuh didorong terus gitu ya. Kalau nggak dorong nggak jalan. Nah, bagaimana anak itu tanpa didorong berjalan? Nah, itu tugas kita. Dengan melakukan pendekatan, kebiasaan, dengan ya mungkin bisa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala biar anak itu berbuat baik gitu kan. Salah satunya seperti itu kan juga ya. Buat sudah kita lakukan sudah, pancet yang meler. Doakan aja sudah. Semoga diberikan kesadaran, khilafah, bertobat ya. Nah, itu penting ya, penting. Jadi kalau ada guru telatan itu doakan saja semoga tidak lemah dan bertobat. Alhamdulillah. Alhamdulillah di sini tidak ada di ruangan ini ya. Sangat minim sekali. Minim. Kalau minim ada nanti. Ini adalah hukuman konsekuensi restitusi, Bapak. Apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat tiba-tiba dan tidak terencana. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh perbuatan atau perkataan, ini hukuman. Contoh anak-anak terlambat, anak-anak nggak tahu itu mau dikeplak atau disuruh lari atau disuruh nggak tahu kan? Karena apa? Hukuman itu sifatnya tiba-tiba, bisa berbentuk perkataan, perbuatan, psikis, mental anak-anak dijatuhkan misalkan. Anak-anak tidur misalkan sampai miler misalkan difoto, habis itu dimasukkan ke media sosial, disebar di grup, itu secara psikisnya, mentalnya itu akan rusak sudah. Jadi anak yang gagal itu berarti termasuk. Makanya di situ hukuman itu bisa dihindari, usahakan hindari. Karena hukuman itu pasti dampaknya pasti akan membuat anak itu akan seperti apa ya? Jadi manusia gagal lah, dia tertekan dengan hukuman tersebut, dia tersiksa gitu ya. Nanti saya berikan contoh-contohnya tentang hukuman. Kalau ke konsekuensi ini adalah sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati dan dibahas disetujui oleh murid dan guru. Seperti aturan itu konsekuensi. Oke, di situ karena apa? Karena sudah diketahui oleh bapak ibu guru dan juga sudah disepakati oleh anak juga. Jadi kalau terlambat poinnya apa gitu kan? Itu semua kesepakatan. Ya, nanti kita berikan contohnya apa hukuman dan
konsekuensi itu. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau kita menangani dokter restitusi, jadi menangani anak yang terlambat, kamu terlambat, pusat 10 kali, keliling, itu hukuman ya. Restitusinya apa? Bagaimana restitusi itu kita bisa menanyakan kepada anak. Contoh, nah datang duk, datang tanya, kapan kamu terlambat? Kesiangan Pak. Loh, kenapa kau kesiangan? Bangunnya maleman Pak. Oh gitu. Loh, bangun juga sama, kadang terlambat. Nah, itu restitusi Bu ya. Nah sekarang ditanyakan alasannya, kenapa? Alasannya juga ternyata bagaimana anak bisa memperbaiki kesalahannya itu. Bagaimana caranya kamu supaya tidak terlambat, ditanya bagaimana caranya. Mungkin pakai alarm Pak, dibangunin orang tua Pak, disiram Pak, itu boleh aja karena dia punya solusi sendiri. Itu restitusi. Apakah tidak mempan? Ya mempan. Baru kalau sudah tidak mempan, baru diulangi lagi dan diadakan. Tidak boleh dihukum materi ya, didoakan saja. Saya betul. Dan terus berulang, namanya guru ya. Pak, tanya Pak. Ya, tanya. Ini kasus ya Pak ya. Ini kasus. Kalau mungkin yang dihadapi 1-2 orang itu tidak masalah Pak. Tapi setiap kali kalau terlambatnya lebih dari 100 orang Pak. Apakah segitiga restitusi itu harus kita lakukan? Itu rumit. Jangankan 100 Pak, anak kita ada setiap hari yang terlambat itu dominannya buahnya Pak. Bagaimana Pak? Oh gitu. Itulah dilema. Dilema kehidupan. Dilema kehidupan seperti itu kemudian. Tapi kembali lagi ke kodrat sebagai pendidik, itu tidak boleh menyerah, harus berjuang. Bagaimana misalkan penerapan seperti yang sudah kita sampaikan tentang restitusi itu bisa bermanfaat. Ya berikanlah pemahaman kepada anak. Itu tugasnya Pak Romi dan kawan-kawan dan juga kita semua. Kita semua ya. Itu yang tepat Pak. Kita semua. Makanya tadi kolaborasi dan konsensus. Yang perlu lagi satu Pak, konsisten. Nah betul Pak Adri, konsisten. Konsisten. Saya setuju dengan Pak Adri, konsisten. Misalkan ada anak telat, guru satunya mengganggu, ya. Tetapi ada ketemu guru si A, itu dibiarkan saja masuk. Itu berarti kita ada konsisten. Kesepakatan kita itu berarti perlu dipertanyakan. Oh baik Pak, jam 7 harus masuk. Tetapi ada anak terlambat, misalkan Pak Romi itu anaknya harus ditindak, ya kan, ditangani. Tetapi ada guru lain ketemu anak yang sama terlambat, dibiarkan. Itu akan menimbulkan sebuah pemikiran kepada anak. Loh, kok bodoh? Contoh juga, anak-anak membuang sampah, mungkin sebagian guru itu melihat, nih buang sampahnya di tempatnya. Ada yang perhatian sampai seperti itu, tapi ada guru yang tidak peduli. Buang sampah, des. Jarak anak-anak. Ya sudah. Berarti kan yang perlu dipertanyakan itu kan kita sendiri sebenarnya ya. Iya, konsistennya itu yang penting. Artinya aturan itu harus disepakati bersama, disepakati dan dijalankan. Jangan sampai guru A itu menindak, guru B tidak membiarkan. Itu akan menjadi bumerang buat kita. Gak ada lain tanya toh. Ayo terus itu Di instansi kita kan kalau sudah kesepakatan bersama, setelah ke pelaksanaannya ternyata banyak yang lewat itu gimana? Tidak konsisten. Pembicaranya itu gimana? Alhamdulillah, Bapak. Jadi begini Bapak Ibu, saya mengutip dari Pak siapa itu tadi? Prof. David kemarin.
Paham ya. Siti nikmatilah. Jadi gini, jadi yang disampaikan Bu Rosi itu memang penting. Karena budaya kita itu, terus terang saja, aturan itu seperti anget tayang gitu ya. Jadi pertamanya tok, habis itu seminggu, 2 minggu, 3 minggu hilang sudah aturan itu. Ya, itu yang perlu kita sepakati bersama. Makanya konsensus itu betul, penting sekali untuk kita laksanakan. Ya. Perlu pemahaman. Nanti saya jadi IHT, nanti saya jadi pematerinya sudah. Mantap. Nggak perlu ke prof. Paham ya, paham. Paham sekali. Paham. Jangan paham. Pak, ada pertanyaan lagi, Pak. Saya tidak ingin menanyakan sesuatu, cuman dengan momen ini kita kan tentunya ingin mencapai sesuatu yang diharapkan teman-teman tadi. Kalau misalkan ada komitmen dari kita semua, sesuatu yang positif itu akan terjadi. Lalu apa upaya Bapak agar ini bisa kita wujudkan, Pak? Jadi jangan hanya seperti ini saja. Terus terang saya gergetan, Pak. Bagaimana langkahnya sehingga kita kalau melihat keluar, di luar bisa, kenapa di lembaga kita tidak bisa? Terima kasih, Gitu. Pak. Ya itu tadi, kembali lagi ke komitmen. Komitmen bersama itu karena apa? Seperti yang teori kontrol itu tadi, pemikiran itu berbeda-beda. Kita pengennya baik, tapi yang lain tidak baik. Kita pengen melakukan sesuatu, kadang kita dipandang sebelah mata, dibully lah, diapalah. Kadang seperti itu. Nah itu yang akan menimbulkan sebuah kecemburuan. Bagaimana melakukan pendekatan seperti ini? Ya mungkin kesepakatan aturan juga. Kayangan. Kalau memang ngomong pinter aja. Yang jangan sampai apa. Stop. Kalau mencuri ya. Oke. Nah ini contoh wis. Daripada kita membahas negeri kayangan, kita bahas ini dulu. Mungkin kita Bapak Ibu bisa apa ya istilahnya memikirkan kira-kira tindakan guru ini hukuman apa konsekuensi. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Konsekuensi itu aja Pak. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya. Kalau disepakati sebelumnya berarti dia konsekuensi. Kalau tidak disepakati tiba-tiba maka dia hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini Pak Romi yang jawab. Ayo. Lari mengelilingi lapangan hukuman, Pak. Oh, hukuman. Teman berhubung kita tidak punya lapangan basket. Ada di depan. Oh iya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Belum anu, Pak. Sudah enggak anu, Pak. Sudah enggak mau. Jawab, Pres. Oh iya. Sudah? Apa itu jawabannya tadi? Apa jawabannya? Berarti. Apa? Push up. Iya. Ini loh, ini loh. Yang Yang fokus. push up hukuman, Pak. Hukuman, Pak. Yang Ini hukumannya. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. konsekuensi. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Seharian. Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan Batu hitam. tidak mengenakan itu ketika ada salah. Tapi kita Apa ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi tidak memakai sepatu gitu. Konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Paling enggak? Itu Pak. Konsekuensi ya. Hukuman. Jadi begini Bapak Ibu, ada hukuman Bapak Terus. Hukuman. Begini, hukuman yang disampaikan di sini adalah jika tidak terkait dengan perbuatannya, itu berarti termasuk hukuman Bapak Ibu. Contohnya, terlambat suruh keliling-keliling, ya suruh lari. Tidak sepatu, misalkan tidak sepatu hitam, dia suruh tidak pakai sepatunya, suruh push up, dia kan tidak ada hubungannya, nggak ada keterkaitan dengan yang dilakukan. Misalkan tidak menggunakan masker, itu kan termasuk hukuman ya, push up. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini kan ada istilahnya ya, ada hubungannya.
dia mencoret-coret buku, habis itu ganti, itu berarti konsekuensi. Juga membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah, tidak mengenakan ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Menurut ini hukuman Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan yang diperbuat. Ini jawabannya tadi. Hukuman. Ya, hukuman. Ya. Yang hukuman. Kenapa kok hukuman? Karena esensinya ada. Gak ada kaitannya. Ya itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau hukuman itu biasanya dilakukan secara tiba-tiba. Ini saya percepat aja. Perbedaan hukuman dan konsekuensi sesuatu yang menyakitkan terjadi. Kemudian membuat anak sakit hati atau untuk jangka panjang, ini hukuman. Jadi nimbul dendam ya. Tapi kalau konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Oke, dan seterusnya. Saya singkat-singkat. Tapi di sini hanya beberapa contoh Bapak Ibu sekalian. Ini adalah identitas gagal, itu hukuman. Jadi hukuman itu termasuk identitas gagal. Kemudian identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu konsekuensi harus terjadi. Restitusi adalah merupakan pilihan. Jadi anak-anak punya pilihan. Baik, ini materi ketiga tentang keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Keyakinan itu harus ditumbuhkan dalam sebuah aturan. Misalkan anak-anak harus datang tepat waktu. Keyakinannya apa? Bisa menghargai orang lain, disiplin dan sebagainya, itu adalah sebuah keyakinan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan ya secara tersirat dan tersurat itu ya terkait dengan keyakinan. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas itu harus, misalkan kita mau ngajar, kesepakatan apa yang akan dibuat? Nah itu nanti bisa berbentuk semacam anak-anak dibuat semua diberi kertas, nanti apa kesepakatannya? Nanti contohnya seperti ini. Misalkan kesepakatannya adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah dan sebagainya. Ini kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kesepakatan kelas di sini adalah disertai dengan keyakinannya, ada saling menyayangi. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini adalah contoh-contoh kesepakatan. Jadi aturan itu harus disepakati dengan keyakinan. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Jadi 5 itu. Apa itu bertahan hidup? Nah, bertahan hidup adalah salah satunya contoh kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itulah kebutuhan hidup. Makan, minum, itu rumah, pakaian, sebagainya. Termasuk bersifat biologis juga, termasuk itu kebutuhan hidup. Bagaimana melanjutkan keturunannya dengan cara berkembang biak, seperti itu termasuk memenuhi kebutuhan hidup dengan reproduksi itu. Ya, itu termasuk kebutuhan hidup untuk bertahan, meneruskan keturunan. Kemudian ada kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ini termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan yang kedua. Jadi terkait dengan kebutuhan. Kemudian ada penguasaan, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Jadi anak-anak kalau sudah diberikan penguasaan, dia merasa paling pinter, itu biasanya dia punya sifat menguasa. Mungkin dia pengen diakui, dihormati, ya. Mungkin termasuk pengen dihargai, kan termasuk karena dia sudah pintar. Kadang anak-anak istilahnya kan seperti itu. Itu termasuk kebutuhan penguasaan. Jadi pengakuan itu adalah
bersifat penguasaan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi termasuk kebebasan. Misalkan anak-anak di dalam kelas dia merasa bosan, berarti dia butuh kebebasan, jenuh. Bisa masuk dalam kesenangan juga. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Termasuk usil kepada temannya itu senang dia, berarti termasuk kebutuhannya kesenangan. Menempari temannya kayak kertas, tapi dia senang sering guyu-guyu gitu ya, ketawa-ketawa, itu senang berarti. Healing juga Ya, healing gitu ya. So, Jahilin teman itu. ya, jadi teman itu kalau dia merasa bahagia berarti kebutuhan senang itu kurang. Kepuasan tersendiri, Pak. Iya. Maksudnya puas. Bully. Baik Bapak Ibu, di sini ada materi yang kelima adalah tentang 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Di sini 5-5-nya nanti saya berikan penjelasan di sini. Nah ini Bapak Ibu, aduh blur. Posisi kontrol di sini adalah motivasinya identitas gagal, termasuk adalah motivasi dari luar ya. Menghindari hukuman. Hukum itu apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu termasuk hukuman. Ada siswa yang tidak perhatikan, kita berkata-kata kasar atau bahkan memukul atau bahkan dengan menyindir gitu ya. Itu termasuk penghukum. Jadi posisi kita itu adalah ada 5 posisi kontrol. Itu yang mana? Nanti yang bagus nanti kita bahas satu-satu. Guru berbuat ini, guru berkata, posisinya di mana kira-kira kita itu. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan, itu hukuman Bapak Ibu. Baik kata-kata maupun perbuatan. Gak dikasih tip 60 juta. Ya dulu. Awas juga. Dulu buat saya seperti ini Bapak Ibu. Cuma setelah kita mempelajari tentang restitusi, alhamdulillah kita bisa ada pencerahan sehingga bisa lebih baik memaknai tentang sebuah kesalahan. Begitu terus ya. Kemudian hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain. Nah itu ya, itu hukuman. Akan membuat orang merasa dendam, itu ya kalau hukuman. Kemudian membuat orang merasa bersalah, itu ya. Berceramah dan mengolokkan seharusnya ibu kecewa. Dia berarti orang bersalah. Saya kecewa pada bapakmu, misalkan. Kamu gak kasihan sama ibu, itu termasuk orang yang berbuat orang merasa bersalah. Ini adalah identitas gagal Bapak Ibu. Jadi orang itu merasa direndahkan, rendah diri, ya. Sehingga kalau dengan merasa bersalah, dia merasa bersalah pada dirinya sendiri. Karena dengan perkataan kita, ya. Kemudian identitas berhasil di sini adalah juga motivasi dari luar juga, adalah teman. Posisi kita di mana? Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Nah itu contoh posisi teman. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah ya dipikir. Nah itu teman posisinya. Jadi tindakannya itu biasanya Bapak Ibu dulu misalnya kita ketawa dengan murid-murid, itu teman. Apa boleh? Boleh saja. Cuma dampaknya bisa pada murid melakukan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi dia hanya nurut pada kita saja. Saya siapa yang merasa teman? Oh, bulala teman saya. Berarti muridnya bulala kok muridnya. Pada saat ada guru lain, wes gini. Itu berarti kan apa? Karena temannya hanya bulala saja. Contoh ini bulala ya. Jadi dalam teman itu posisinya kita itu bisa, dampaknya juga bisa ketergantungan pada kita sendiri. Kalau bukan bulala yang ngomong, dia tidak peduli. Ya. Jadi tergantung. Jadi pada saat mungkin kita tidak sesuai dengan yang diomongin, dengan kecewa pada guru tersebut, dia akan kembali lagi ke sifatnya. Kemudian pemantau ini adalah menghitung dan mengukur, ya. Mungkin kita di sini pemantau Bapak Ibu. Karena pemantau itu biasanya
patokannya pada aturan-aturan itu saja, tata tertib di hukuman dengan suara yang pelan, ya. Nih, apa ditanya tentang apa peraturannya itu ya, dengan suara yang murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman harus saya tulis? Ini contoh-contoh perkataan yang memantau. Jadi memantau itu adalah sifatnya eksternal Bapak Ibu. Jadi anak itu berlakukan baik jika dia diberikan stimulus. Nah, ini adalah identitas berhasil atau sukses. Menghargai diri sendiri ini sebagai manajer. Jadi posisi kita adalah sebagai manajer. Karena manajer ini adalah bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada anak sehingga anak tersebut mempunyai motivasi intrinsiknya, itu motivasi diri. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya contohkan tadi. Tanya, misalkan anak salah, ditanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Apa yang bisa yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Bukan marah-marah Bapak Ibu ya. Jadi guru itu harus yang sabar sebagai manajer, ya. Harus sabar. Karena memang membentuk anak itu kita tidak bisa instan. Ya. Kalau kata Pak Hardik itu, kalau belum dipukul kiai itu belum dapat barokah. Tapi kalau sekarang dipukul guru bisa viral, ya, bisa dituntut orang tua, gitu ya. Makanya sekarang hukuman itu dalam dunia pendidikan itu dianggap identitas yang gagal, gitu. Jadi kita di sini adalah bagaimana kita bisa memahami sebagai manajer itu. Jadi melihat kesalahan itu adalah sebagai sebuah hal yang baik dengan memberikan alasan dan solusinya. Ini contoh Bapak Ibu ya. Nah, ini yang terakhir tentang segitiga restitusi yang mungkin dulu pernah dilakukan. Ini segitiga guys. Nah, ini contohnya. Ini namanya menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ini segitiga tadi agak ngeblur ini. Menstabilkan identitas itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan anak terlambat, mungkin kita bisa memahami, saya juga pernah terlambat, begitu. Jadi setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Adalah menstabilkan identitas. Ini pertanyaan-pertanyaan menstabilkan identitas, ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, itu ya. Validasi tindakan salah adalah membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Ditanya tentang alasannya, kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Apa alasannya? Apa yang kamu lakukan? Itu adalah tentang validasi tindakan kelas. Apakah penting? Nah, itu termasuk validasi. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya misalkan menanyakan keyakinan, kira-kira dalam pelanggaran yang kamu buat itu, kamu sudah punya keyakinan apa? Keyakinan apa yang kamu langgar? Misalkan datang terlambat. Berarti keyakinan yang dilanggar adalah menghargai orang lain. Gurunya datang tapi kamu belum datang, itu bukan berarti gak menghargai. Apalagi dalam menanyakan keyakinan, itu contohnya adalah menanyakan tentang perbaikan pada masalah yang dihadapi anak. Jadi solusi untuk memperbaiki kesalahan itu termasuk poin pada menanyakan keyakinan. Jadi anak-anak berbuat salah, tetapi dia harus punya solusinya. Contohnya ada anak yang berantem, si A dan si B. Si B ini adalah korbannya, bonyok semua. Si A ini adalah yang menang, anggaplah seperti itu.
Penanganannya adalah bagaimana misalkan kita panggil dua-duanya. Apakah kita langsung memberi hukuman atau memberikan konsekuensi pada si A sebagai pemenang istilahnya? Kan tidak ya. Dalam proses segitiga restitusi itu adalah ditanyakan bagaimana solusinya. Seperti yang konsekuensi tadi adalah memberikan solusi. Misalkan anak-anak berantem, temannya sampai ada yang luka, dia butuh obat. Bagaimana kamu cara memperbaiki temannya yang luka? Dia mungkin bisa mengganti biaya pengobatannya. Jadi si A, si B ini dia merasa menang sudah. Juga yang A juga merasa menang. Apakah boleh melakukan sesuai aturan? Ya boleh saja. Misalkan diskors 1 minggu misalkan. Atau ada lagi misalkan kasus memecahkan kaca, misalkan kaca temannya. Dia harus menggantikan, bukan istilah langsung dihukum. Panggil orang tua. Tapi tidak ada proses perbaikan di situ. Itu namanya bukan restitusi. Restitusi itu adalah mencari solusi. Misalkan anak memecahkan memecahkan kaca temannya, dia harus mengganti. Solusinya itu. Solusinya mengganti kaca yang pecah, misalkan seperti itu. Jadi ada solusinya. Disebut dengan win-win solution ya. Berpikir istilahnya berpikir solusinya itu adalah menang-menang, seperti teori kontrol tadi. Menang-menang, gitu ya. Jadi tidak ada yang dikalahkan. Sudah berujung semua, cuma dihukum diskor, tapi dia harus menanggung, si korban harus menanggung pengobatannya. Nah, itu tadi. Nah, itu terkait dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ini adalah rangkuman dari disiplin positif. Tadi yang sudah dijelaskan, ini rangkumannya terkait dengan poin-poin atau materi yang kita pelajari. Ini adalah pertanyaan refleksinya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mungkin disampaikan, mungkin masukan, karena di sini adalah saya di sini sebagai JGP yang masih belajar untuk berproses untuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini kita butuh kolaborasi seperti yang disampaikan teman-teman tadi dalam membuat sebuah aturan atau melaksanakan atau menegakkan sebuah budaya positif itu bukan pekerjaan yang mudah. Banyak masukan dari teman-teman. Apa langkah-langkahnya? Ya langkah-langkahnya satu, berarti kita buat komitmen bersama. Buat apa punya aturan tapi komitmennya nggak ada. Akhirnya apa? Ya mungkin awal-awalnya saja seperti itu. Itu yang perlu disampaikan. Mungkin tentang refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya kemarin ini yang saya lakukan refleksi waktu di elaborasi pemahaman. Ini saya kutip di sini, Bapak Ibu. Itu mungkin yang perlu disampaikan. Mungkin ada yang mungkin ditanyakan atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, kita diskusikan di sini, sehingga paling tidak kita tidak hanya sebatas diskusi di sini, tapi mungkin insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa ada tindakan-tindakan, ada pelaksanaan untuk mengeksekusi atau kita laksanakan. Karena harapannya di sini terus terang saja, kayak Bu Giana dengan saya di sini kan terus terang, oh ini JGP harus begini, tidak bisa tanpa ada dukungan yang lain. Ya, seperti yang di zaman Pak Hafik kemarin itu tadi ya. Tanpa adanya kolaborasi itu tidak akan bisa terjadi. Kolaborasi itu di mana saja Bapak Ibu. Yang penting dalam komunitas yang membuat di situ kita maju di situ. Kata pepatah itu bukan pepatah, istilahnya saya dengar, kalau ingin kita berkembang carilah komunitas yang baru gitu. Atau perlu buatlah komunitas yang baru. Kalau tidak menemukan komunitas yang baru, buat. Hanya kita di JGP itu dibuat semacam bagaimana kita membuat komunitas. Apa itu komunitas pembelajaran, apa lingkungan, apa literasi dan situ. Jadi kalau kita komunitasnya itu saja, insya Allah akan seperti nggak mungkin berkembang. Jadi makanya dalam JGP ini kita diajarkan bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman yang baru dengan visi yang sama. Jadi intinya begitu Bapak Ibu, dengan harapan nanti bisa kita
harapkan dengan SMK 7 nanti bisa dapat atau banyak teman-teman yang mengikuti GP. Nggak usah separuh, seperempat aja, seperempat guru di sini ikut guru penggerak, insya Allah mungkin akan lebih baik ke depannya. Karena apa? Karena kepala sekolah itu sudah guru penggerak termasuk TP. Insya Allah mungkin dia sudah melakukan tindakan yang mengarah ke visi beliau, ya, dengan beraksi itu tadi. Memang visi itu dibuat simpel dan sederhana, itu memang tujuan kita, sehingga bisa dipahami oleh masyarakat atau warga SMK. Mungkin itu saja, mungkin ada yang disampaikan. Baik, Bapak Ibu, itu saja mungkin pemaparan dari saya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah bisa hadir mengikuti diseminasi yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, itu adalah sebagai saya untuk berproses untuk belajar. Mudah-mudahan ke depan saya lebih baik lagi, dan mohon masukannya jika saya mungkin ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, mohon masukan dan kritiknya, karena itu akan membangun buat motivasi saya. Baik, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.